Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pimpinan Majelis Az-Zakir Bapak Dr. Ramayuli beserta keluarga yang saya hormati, ibu-ibu anggota jamaah Majelis Az-Zakir yang saya banggakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatannya pada kita, memperpanjang, memanjangkan umur kita, memudahkan rizki kita, dan senantiasa memberikan kesempatan pada kita bersama untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepadanya. Yang kedua, salawat ring salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini suasana baru Bapak Ibu. Ya, ada perubahan ruangan majelis kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan Pak Dr. Ramayuli senantiasa diberikan rizki yang halal yang banyak oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan diberikan konsistensi untuk senantiasa berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal melaksanakannya Bapak Ibu. Fasilitas semuanya sudah disiapkan oleh Pak Dr. Ramayuli, luar biasa Bapak Ibu. Saya dulu pernah bilang sama beliau, coba kirim rekening Az-Zakir itu ke berbagai umat Islam. Beliau menolak Bapak Ibu. Saya enggak mau begitu Pak Ustadz, katanya. Biarkan saya berjalan dengan sendiri sesuai dengan kemampuan kami. Nah, ini yang saya belum dapati nih Bapak Ibu, jiwa-jiwa seperti beliau ini nih, luar biasa. Kita hanya mendoakan semoga beliau ke depannya tambah maju Bapak Ibu, sehingga kita sebagai jamaah di Majelis Az-Zakir ini merasa tenang, damai dalam beribadah, dalam mengaji, ya, dalam rangka memperbanyak dan menambah ilmu keagamaan kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kepada materi kajian kita, masih kita Kaifiyatul Wudu halaman 47 Bapak Ibu. Sudah nomor 1, 2, dan 3 sudah kita bahas, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang terpenting Bapak Ibu. Tidak hanya ngaji dan mendapatkan ilmu kita, tetapi bagaimana kemudian kita mempraktekkan ilmu yang kita dapati itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Disiapkan juga halaman 52 Bapak Ibu, ya. Dan 53, insyaallah 53 nanti.
halaman 47 kita akan bahas nomor 3 sekarang ini. Ya. Wa ghasil kaffaika thalasan sudah kita bahas kemarin. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ya, wastanna bil araki au nahwihi. Ya. Coba kita baca bersama. Wastanna bil araki au nahwihi. Nah, ini urutan berikutnya Bapak Ibu, setelah kita membasuh kedua belah tangan kita dengan disela-selahi jari jemari kita, bahkan di bawah kuku-kuku kita juga kita usahakan supaya terbasuh. Ya, karena akibatnya kalau salah satu saja dari anggota wudhu kita tidak terbasuh dengan sengaja, maksudnya Bapak Ibu, maka nanti di hari kiamat akan dibasuh oleh Allah dengan api neraka. Nah, ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Karena itu wudhu itu harus betul-betul kita pahami dengan baik. Ya. Wastanna bil araki au nahwihi. Ya, ini yang nomor 4. Gosoklah gigimu dengan kayu arak atau sesamanya. Nah, perhatikan Ibu perintahnya. Jadi ada perintah Nabi ketika kita akan berwudu. Ketika kita berwudu itu Bapak Ibu, setelah kita membasuh kedua tangan kita, maka dianjurkan berikutnya itu adalah dengan perkataan wastanna bil araki au nahwihi. Maksudnya gosoklah gitu ya gigi kalian dengan kayu arak atau sesamanya. Nah, kita di sini di Indonesia ini Bapak Ibu, bahkan di Arab juga sekarang tidak lagi mempergunakan arak itu. Ada kayu arak namanya ya. Kalau arak apa kalau orang sini nyebutnya itu? Siwak. Nah, siwak Bapak Ibu. Nah, kita ganti, mohon maaf sayang, kita ganti dengan jari kita berkumur-kumur gitu kan. Kenapa diperbolehkan dengan jari itu? Karena ada kalimat au nahwihi. Au nahwihi atau semisalnya atau sesamanya. Maksudnya yang boleh menghilangkan kotoran di dalam mulut kita, Bapak Ibu. Itu yang diinginkan oleh Rasul. Nah, semestinya sebelum berwudu itu kita sudah gosok gigi duluan, Bapak Ibu. Ini yang paling bagus. Jadi sebelum berwudu itu kita sikat gigi. Nanti begitu sampai kepada membasuh mulut kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak lagi begitu konsentrasi dengan mengganti kayu arak itu dengan tangan kita, jari kita kan, gitu. Nah, sebenarnya bagusnya itu adalah kalimat au nahwihi ini bisa berarti sikat gigi, Bapak Ibu. Bisa berarti yang lainnya. Nah, kalau kami di kampung dulu Bapak Ibu, termasuk di Jakarta barangkali dulu kalau kami sampai sekarang masih Bapak Ibu di kampung itu. Jadi batu bata itu dirontokkan Bapak Ibu. Nah, lalu kita gitu. Nah, Ibu mengalami dulu seperti itu. Mengalami. Artinya Ibu orang kampung kalau begitu. Sama dengan saya. Orang kampung. Bahkan ada lagi itu Bu, bukan hanya itu, kalau kami di kampung itu bekas bakar kayu gitu ya. Apunya yang biasa buat nyuci piring gitu ya. Nah, kita pakai itu juga Bapak Ibu. Saking tidak adanya sikat gigi dan odol.
Nah, ada yang tidak pernah memakai itu, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ada yang nggak pernah langsung pakai sikat gigi dengan odol. Ada ya? Berarti orang kota. Orang kota. Saya termasuk orang kampung, Bapak Ibu. Sama Bu ya. Karena melakukan membersihkan gigi itu dengan barang, kemudian dengan abu itu Bu ya. Arang, nah betul arang Ibu. Nah, jadi perintah wastanna bil araqi au nahwihi ini adalah Bapak Ibu dalam rangka kita membersihkan, mohon maaf, gigi kita, mulut kita. Kenapa dibersihkan? Karena kita ingin menghadap Allah, ingin menghadap orang yang kita anggap lebih tinggi daripada kita. Kita berbagai macam cara kita lakukan persiapannya, dari bajunya, parfumnya beda, iya kan, pecinya beda, kalau ibu kerudungnya beda, bajunya beda, untuk menemui orang yang kita anggap lebih daripada kita. Anggaplah pejabat umpamanya. Tidak mungkin ibu begitu Bu, diundang oleh camat, oleh bupati, oleh wali kota memakai pakaian-pakaian yang kurang bagus, nggak mungkin. Pasti ibu memilih mana yang terbaik di antara pakaian yang kita miliki. Untuk apa? Sebagai bentuk penghargaan kita kepada orang yang kita anggap lebih tinggi daripada kita. Apalagi kita ketika ingin menghadap Allah. Itu Bapak Ibu. Menghadap sesama manusia saja kita mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi menghadap Allah. Hanya kan sekarang terbalik Bapak Ibu. Iya, banyak orang kalau dia mau sholat, mau beribadah, tidak memakai pakaian yang terindah. Yang penting menutup aurat gitu kan, sholat. Ibu-ibu juga begitu barangkali gitu kan. Padahal kita mau menghadap Allah nih. Allah yang memelihara nyawa kita, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita kesempatan, yang memberi kita segalanya. Allah. Kalau sama manusia kita mempersiapkan diri, apalagi dengan Allah. Semestinya Bapak Ibu, semestinya. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat, cari pakaian yang terbagus, gitu. Jangan daster yang robek-robek. Iya kan? Kita menghadap Allah itu maksimal 15 sampai 20 menit Bapak Ibu. Tadi kita sholat hanya nggak nyampe itu 7 menit Bapak Ibu. 4 menit selesai gitu kan. Iya kan? Logika kita berkata, wah hanya 5 menit, 10 menit saya merasa ribet nih pakai pakaian yang terbagus. Tidak. Itulah bentuk penghargaan kita pada Allah. Walaupun Allah nggak meminta itu. Allah nggak pernah meminta. Anda pakaian yang terbagus nyambut menghadapku. Enggak Bapak Ibu. Kalau Nabi memang menganjurkan agar memakai pakaian yang terbaik. Gitu. Ya. Nah sama dengan wastanna bil araqi au nahwi ini juga dalam rangka kita membersihkan diri kita karena kita ingin menghadap Allah Bapak Ibu. Ya. Berapa kali kita harus menggosok gigi itu? Wastanna bil araqi au nahwihi itu adalah boleh sekali, 2 kali, 3 kali. Nah kita disimbolisasikan oleh kita berkumur-kumur itu Bapak Ibu ya. Gitu. Ya. Padahal berkumur-kumur itu nanti kemudian Bapak Ibu. Ya kan setelah disikat baru kita kumur-kumur, kita keluarkan. Begitu ya. Mari kita lihat hadis nomor 4 halaman 53 Bapak Ibu. Perhatikan nih hadisnya. Coba diikuti Ibu. Li hadisin nomor 4 ya. Li hadisin laula an asyqa
ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli udu'in. Nah, ini hadisnya Bapak Ibu. Ya, kata Nabi, laula an asyukka ala ummati, kalau saja tidak memberatkan, tidak khawatir menjadi menyusahkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli udu'in, maka niscaya mereka akan kuperintahkan untuk bersiwak, sikat gigi di setiap kali dia akan Nah, itu maksud saya tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semestinya ada di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu gosok diri dulu, gosok gigi dulu, pakai odol, karena kita di Indonesia pakai odol. Setelah kita merasa bersih, baru kita ambil wudhu. Itu yang benar. Gitu. Jadi jangan begitu sudah cuci, sudah niat, sudah cuci tangan, lalu kita gosok gigi Bapak Ibu, karena memerintahkan kalimat laula an asyukka ala ummati ini. Ini adanya di depan sebenarnya. Laula an asyukka ala ummati li amartukum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Andai kata tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, niscaya umat Islam itu saya perintahkan untuk gosok gigi, bersiwak di setiap kali akan berwudu. Itu redaksinya. Gitu kan Ibu. Jadi kalau Ibu kemana-mana, Bapak Ibu bawa tuh sikat gigi terus dengan odol. Semestinya begitu. Begitu mau wudu nih, kita ke Bandung nih, di rest area mau sholat tuh, kita ambil wudu dulu, sebelum wudu sikat gigi kita. Ini yang diinginkan oleh Nabi Bapak Ibu. Supaya apa? Karena ketika Anda berwudu itu tidak maksimal untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, terutama mohon maaf ketika ada di dalam mulut kita Bapak Ibu. Nggak maksimal, paling Anda gitu kan, selesai gitu. Makanya Nabi memerintahkan, andai kata tidak memberatkan. Nah, perintah ini Bapak Ibu boleh kita lakukan, boleh juga tidak. Nah, kenapa boleh tidak kita lakukan? Karena dalam redaksi hadisnya ini ada kalimat laula an asyukka, andai kata tidak memberatkan. Tapi kalau kita umpamanya menganggap kita tidak merasa berat, merasa tidak terbebani, maka kita lakukan itu. Di setiap kali akan berwudu kita sikat gigi dulu. Gitu loh Bapak Ibu. Kita kan biasanya mau sikat gigi itu ketika kita sebelum itu kita. Nabi memerintahkan tidak. Nabi memerintahkan sikat itu ketika kita akan berwudu. Berarti seyogianya seorang muslim itu sikat gigi itu 5 kali dalam sehari semalam. Gitu. Nah, kita hanya 2 kali. Kalau kita mandi 2 kali dalam sehari semalam, ada yang 3 kali, berarti 3 kali sikat giginya. Ada juga yang mandi hanya 1 kali sehari semalam, artinya sikat giginya 1 kali dalam sehari semalam. Ada juga yang hanya sikat gigi 1 kali sehari semalam, tidak mandi. Tuh. Ada itu paling basuh muka gitu. Begitu Islam cintanya dengan kebersihan, Ibu. Sehingga perintah untuk bersikat gigi itu dikaitkan dengan di setiap kali kita akan berwudu. Artinya minimal, nggak perlulah sholat sunnahnya Bapak Ibu, minimal wajibnya. Berarti kita harus 5 kali dalam sehari semalam itu mengambil air wudu, kemudian sebelumnya kita sikat gigi. Itu yang benar menurut Nabi. Sudah kita lakukan belum? Kalau belum, mulai kemana-mana bawa sikat gigi. Jangan lupa bawa odol.
Ya, kalau kita ingin menerapkan sunnah. Pak Ustadz, ribet Pak Ustadz, gak usah. Oh wes kalau begitu, ya kan? Tapi jangan merasa diribet-ribetkan ketika kita tidak ribet, karena Allah tahu tuh. Allah lihat, oh ya si A bilang ribet, padahal enggak. Tahu tuh Allah, Pak Imam. Memangnya saya bisa ditipu, Pak Ustadz? Saya kemarin begini-begini padahal enggak. Oke lah, saya kan gak melihat. Tapi Allah tidak bisa digitukan. Jadi ketika Bapak Ibu bilang ribet Pak Ustadz, sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, jangan tidak ribet, kita bilang ribet. Walaupun orang akan bertanya, akan mengatakan 99% ribet, termasuk saya Bapak Ibu. Pasti ribet lah Bapak Ibu bawa sikat gigi kemana-mana gitu kan. Mau ke undangan lalu sholat di sana gitu kan, bawa sikat gigi lalu berduduk dulu baru sholat gitu kan. Begitu. Itu manusiawi Bapak Ibu. Karena itulah dalam redaksi hadis ini dikatakan laulah ana suka. Kalau Anda tidak merasa ribet, tidak merasa terbebani, tidak merasa berat, aku perintahkan kata Nabi untuk bersiwak di setiap kali Anda akan mengambil air wudu. Ustaz, ya. Gimana kalau lagi puasa? Itu harus sikat gigi juga kan? Iya, nanti ada bahasan khusus Bapak Ibu. Setelah inilah kali, kalau tidak 5 tahun lagi lah gitu kan. Nanti Ibu ada Ibu. Nah jadi kalau puasa itu dianjurkan oleh Nabi, tidak berkumur-kumur juga tidak mengapa. Iya, ya. Nanti akan saya sebutkan hadisnya Ibu. Gitu ya. Jadi kalau puasa nggak perlu kita berkumur-kumur gitu kan. Bahkan dalam hadis dikatakan, mohon maaf nih, bau mulut kita itu adalah itu Bapak Ibu. Apa artinya? Allah memahami, memberikan dispensasi untuk tidak senantiasa berdikit-dikit sikat gigi gitu Bapak ya. Ya kalau kita tidak lengah gitu Bu ya. Kalau lengah sikat giginya tidak pakai air keran, pakai air galon gitu kan, aqua. Sebelum disikat biar ke dalam dulu gitu kan. Nah, itu masalah. Ibu, ya itu Ibu boleh Ibu tidak kalau puasa itu cukup kita dibasuh dari luar boleh. Tapi boleh nggak Ustaz kita kumur-kumur sih? Boleh, gitu, boleh, gitu. Yang penting kita mampu yakin kita bahwa tidak akan membatalkan puasa kita ke dalam, begitu ya maksudnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan hadis ini Bapak Ibu, ada dalam kehidupan seseorang nih Bapak Ibu, ikhwan ya, bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak nih, melaksanakan siwak itu ketika dia akan sholat. Bapak Ibu ada begitu. Bapak Ibu nanti lihat ke masjid, kalau di masjid ada bapak-bapak mau sholat, sebelum takbir diambil tuh siwak itu di kantongnya, sikat dulu gini, jangan Bu ya. Sering lihat nggak Ibu tuh? Atau jangan-jangan suami Ibu begitu? Nah, siwak itu setelah itu dikantongin lagi Ibu. Ada memang pendapat ulama membolehkan gitu. Tetapi saya melihat redaksi hadis ini adalah adanya itu sebelum wudu, bukan sebelum sholat. Ya. Kita mati Bapak Ibu. Apa namanya gigi kita itu ketika tidak bersih kan kotor Ibu ya, kok kotor. Lalu setelah disikat kita ke kantong kita gitu Bapak Ibu. Mending kalau setelah itu dibuang atau taruh tas lah, barang di dalam tas gitu ya. Lalu tidak nempel pada badan kita. Ini kan dikantongi, ada orang seperti itu. Benar nggak begitu? Saya ragu Ibu, Bapak, saya ragu. Ada ya, kalau di kampung saya, di kampung saya itu kan Bapak Ibu rata-rata bekerja, bapak-bapaknya itu kan ke sawah, ya kan? Di kampung saya itu ada keyakinan kalau mau sholat tidak boleh pakai celana dalam. Di kampung saya itu Bapak Ibu, iya, nggak boleh. Jadi nggak tahu lah kalau
Jadi begitu dia sholat, Bapak Ibu, dikeluarkan itu jenazah dalam itu. Karena di sawah, dia mikir, kalau ditaruh jauh takut diambil orang. Orang lalu lalang orang kan. Lalu ditaruhlah di pundaknya Bapak Ibu, lalu sholat begitu. Ini kan sama dengan orang pakai siwak itu lalu ditaruh di kantongnya, nggak ada perbedaan dengan itu. Mendingan jangan dikeluarkan tuh jalan dalam itu, sholat aja pakai jalanan dalam selama suci kan tidak mengapa. Sama dengan itu, nggak usah lah digini-giniin dulu gitu. Sebelum sholat, sebelum wudhu kalau mau, itu maksud saya itu. Ya, walaupun memang ada sebagian ulama membolehkan, saya tidak termasuk dalam barisan itu, Bapak Ibu. Karena kita pahami dalam hadis ini, laula an asyukka, kalau saja tidak memberatkan, gitu. Li amartukum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Niscaya aku diperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Berwudu bukan sholat, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya termasuk golongan yang tidak memahami itu. Ibu begitu mau sholat sebelum takbir siwak dulu taruh di kantong. Karena pemahaman saya sama dengan orang kampung saya itu yang mau sholat sementara ada aturan nggak boleh pakai celana dalam katanya kan, akhirnya celana dalam dikeluarkan ditaruh di pundaknya kan sama saja itu Ibu. Itu nih Ibu maksud saya ya. Berarti kayak mau tawaf ya. Itu Ibu. Nggak boleh, kalau mau sholat nggak boleh pakai celana, berarti kayak mau tawaf. Di kampung saya gitu Ibu. Kalau bapak-bapak sampai sekarang tuh Ibu, di kampung saya itu sampai sekarang. Jadi nggak ada ceritanya bapak-bapak itu pakai celana dalam kalau lagi sholat pagi, nggak ada di sana itu, dikeluarkan semua. Hanya pertanyaan saya apa masuk kantong celananya gitu kan? Ini yang karena yang masuk ditempel di pundaknya itu karena saya menyaksikan, Bapak Ibu, saya masih sekolah itu di situ. Kalau pulang sekolah itu ke sawah, orang kampung begitu Bapak Ibu. Saya nggak pernah mimpi hidup di Jakarta Bapak Ibu, dan dapat istri orang Jakarta lagi Bapak Ibu. Kan hebat rencana Allah itu kan, yang sampai sekarang belum ada listrik di kamar di tempat saya itu, begitu pedalamannya. Makanya saya menindaklanjuti kesepakatan kita bulan lalu itu, kita harus ke sana Bapak Ibu. Ya, harus ke sana satu bis lah Pak Haji, cukup lah, ya kan, nyawanya mana? Masih Bu bisa. Lampu template di saya itu. Tapi kalau jadi bahagianya orang kampung saya itu kalau siang, kalau malam itu mencekam. Dalam bulan hati sepi, nggak ada lampu kecuali orang-orang kaya, Ibu pakai pakai mesin itu. Ya. Jadi harus jadi itu yang mau ke kampung saya itu. Kalau nggak diprogramkan itu nggak jadi itu. Nggak usah nabung lah kalau itu Ibu. Punya 3 juta udah cukup itu. Cukup lah. Oke. Masih halaman 53 ada hadis di bawahnya kemudian. Wal hadisin rawahul Bukhari fi tarihihi wa Tabarani an Abi Khairatas Sahibi radhiyallahu anhu. Kuntu fi wafdin Abdil Qaisi alladzina wafadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amarana bi araki fakala istaku bihada. Ya. Dia ada hadis Imam Ahmad dan Nasai dan disahihkannya, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam tarikhnya dan Tabrani dan Abu Khairah, bukan Abu Hurairah ya, Abu Khairah. Dahulu saya termasuk utusan Abdul Qais yang menghadap Rasul. Dulu tuh cerita dia Bapak Ibu. Maka Rasulullah menyuruhku mengambilkan kayu arak lalu bersabda, bersiwaklah dengan ini. Maksudnya dengan kayu itu. Artinya Rasul memberikan
memberikan alternatif, memberikan arahan bahwa seorang muslim itu kalau mau bersiwak pakai kayu ini. Nah, kayu ini itu disebut dengan kayu Arab namanya. Gitu. Yang kemudian dianjurkan oleh Rasul untuk kita laksanakan sebelum kita mengambil air wudhu, bukan ketika kita akan sholat, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan kita. Walaupun sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, ada yang berpendapat boleh, ya silahkan lah gitu ya. Tapi saya tidak berdiri dalam barisan itu. Saya termasuk berdirinya dalam barisan yang memakai kayu aro itu sebelum wudhu, bukan sebelum sholat, Bapak Ibu ya. Kembali kepada halaman 47 Ibu ya, gitu. Jadi saya ulangi, berarti mulai besok Ibu kemana-mana harus bawa sikat gigi. Kalau tidak kemana-mana berarti di rumah aja, Ibu. 5 kali anjuran Nabi untuk bersikat gigi di setiap kali kita akan mengambil air wudhu. Ya, jangan tidur nanti menjadi beban. Ya Allah, 5 kali ini gimana nih? Oh, kenapa saya ngaji tadi gitu kan? Ini tidak wajib Ibu, dilakukan bagus, tidak juga tidak mengapa, karena Nabi mengawali sabdanya dengan kalimat laula an asyukka, andai kata tidak memberatkan, gitu ya. Berikutnya adalah summa tamatmat wastamsyik min kaffi wahidin wastansila taf'alu dzalika thalasa. Ya. Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah. Kamu kerjakan yang demikian itu 3 kali. Istinsar namanya Bapak Ibu. Jadi ambil air itu ya, ambil air itu, berkumur langsung menghirup air itu. Boleh berkumur dulu lalu menghirup air, boleh juga disatukan langsung. Jadi ambil air itu, berkumur langsung dihirup. Kayak gitu. Jangan terlalu dalam menghirupnya, biar tidak nyampe ke dalam gitu. Minimal sudah kita paham sampai pertengahan itu, keluarkan lagi. Gitu Ibu. Kenapa hanya berkumur? Kita kan sudah sikat gigi tadi oleh Nabi. Nah, kita tetap, kalau kita di Jakarta ini, di Indonesia ini, karena sudah terdoktrin begitu berkumur pasti kita itu. Kalau Ibu nggak paham, padahal berkumur aja boleh, karena sudah bersih, karena kita sebelumnya sudah bersikat gigi. Gitu Ibu. Jadi tidak begini Ibu, nggak begitu, dihirup. Tidak begini juga, mohon maaf, mulut gitu kan. Kecuali dalam keadaan puasa tadi Ibu. Dalam kondisi normal nggak boleh. Nanti kuping, gitu kan. Apa itu Bapak Ibu? Hati-hati loh. Iya, dikumur, dihirup sampai pertengahan ini kita hembuskan. Inilah kata Nabi dalam hadisnya nanti, karena setan bermalam di dalam hidup kita. Apa maksud setan itu? Kotoran. Bukan setan beneran di dalam buku itu kita gitu ya. Setan itu bermakna di dalam hidup kita itu adalah kotoran maksudnya. Jadi nggak boleh begini Ibu, kecuali puasa tadi gitu. Ya, harus dihirup. Hadisnya begitu. Summa tamat mana wastamsyik min kaffi wahidin wastantir naf'alu dzalika thalasa. Ya. Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah. Kita boleh ambil satu. Nah, itu maksudnya. Gitu. Sekali berkumur-kumur gitu Bapak Ibu. Disatuin begitu. Ya. Kamu kerjakan yang demikian itu, ya, taf'alu dzalika thalatha, 3 kali. 3 kali. Kalau pakai keran
pakai gayung gitu. Bagaimana ketika Bapak Ibu wuduknya itu di kolam renang? Apa 3 kali juga begitu? Gak perlu Bapak Ibu. Kalau kita anggap kolam renang itu adalah suci. Tapi selama air itu mengalir, nah nanti ada bahasan air itu Bapak Ibu, itu suci. Bahkan kalau sudah berenang Ibu, bawahnya Ibu punya kolam renang masing-masing di rumah gitu kan, berenang setiap hari. Setelah berenang itu Ibu sudah gak usah ambil air wudhu, karena sudah di dalamnya itu sudah termasuk wudhu. Kalau kita niatkan. Ustaz saya gak berniat, ya sudah, kalau itu ambil dulu lagi. Sama dengan ketika Ibu nanti mandi, ada bahasannya mandi janabat, maksudnya mandi besar bahasa kita. Itu boleh Ibu Bapak tidak ambil air wudhu lagi, sudah boleh. Karena mandi itu sudah include di dalamnya wudhu. Gitu loh. Tapi kalau saya ragu Pak Ustaz, jangan kalau ragu. Ya kan? Kalau ragu jangan. Anda harus berwudhu kalau begitu. Karena tidak boleh ibadah itu kita lakukan dengan keraguan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ragu, silakan. Gitu. Nah, hanya kalau orang Jakarta lebih banyak ragunya kalau tidak air wudhu itu, walaupun sudah mandi gitu kan, mandi besar maksud saya. Mandi itu kan ada 2 Bapak Ibu, mandi bebek. Mandi bebek itu dari muka doang sampai kaki, itu mandi bebek namanya. Nah, kalau mandi dalam bahasa Arab al-ghuslu itu dari rambut sampai kaki. Kita menyebutnya orang Jakarta mandi besar. Gitu. Nggak tahu mandi kecilnya gimana gitu kan. Mandi besar kita nyebutnya. Jadi itu Ibu. Ya kan? Salasan 3 kali. Jadi hidup tembuskan sampai air itu masuk ke dalam hidung kita. Bapak Ibu. Ya. Lihat halaman 53. Oh, ini agak cepat. Lumayan nih hari ini. Nomor 5. Li hadisin Humran al-Mutaqaddim anifan, ada hadis tadi dari Humran, langsung ke bawahnya. Wal hadisin Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu summa tamat mada wastanthara salasan akhrajahul Buraidah wan Nasa'i. Jadi kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan 3 kali. Berkumur-kumur menyemburkan, sama dengan menghirupnya juga 3 kali disemburkan. Nah, gitu. Jadi nggak dibasuh ininya doang atau mulutnya gitu. Ya. Kemudian ada lagi di bawahnya itu halaman 54. Ya, hadisnya itu summa adkhala yadahu famat mada wastansaka min kaffi wahidin yaf'alu dzalika salasan, muttafaq alaih. Bukhari Muslim meriwayatkan hadisnya. Kemudian masukkanlah tanganmu, maka berkumurlah dan mengisap air dari telapak tangan sebelah. Beliau mengerjakan demikian itu 3 kali. Kalau itu di kolam, kita ambil kolam itu. Tapi kalau di keran, kita menengadahkan begini, kumur 3 kali, kemudian hirup air itu 3 kali juga sampai ke hidung. Nah, bahkan ada lagi hadisnya di bawahnya itu, amara Rasulullah SAW bil matmada wal istinsyaq, rawahu Daraqutni. Rasulullah memerintahkan berkumur-kumur dan mengisap air. Mengisap air itu maksudnya dimasukkan ke dalam hidung, dihisap. Itu. Jadi jangan hanya luarnya, Ibu. Begitu, ya. Nah, ini baru sampai nomor 5, Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu pelajaran kita hari ini. Nah, besok kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baru berkumur-kumur ya, karena waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi kan mengenai kumur-kumur Ya. dan pakai siwak. Tapi Nggak masalah kalau nggak pakai kumur-kumur tadi itu nggak bersiwak apa? Oh, enggak apa-apa. Ya. Jadi sebaiknya kalau bersiwaknya itu dilakukan sebelum wudu, itu sebaiknya Ibu begitu ya. Karena berdasarkan hadis laulah ana syukka ala ummati itu. Tapi dalam berkumur-kumurnya tetap kita. Nah, kalau kita kan
dipakai tangan gitu kan. Sebenarnya tidak perlu lagi karena kita sudah sikat sebelum berwudu. Tinggal berkumur, hembuskan. Begitu juga hidung istinsar. Masukkan, masukkan gitu. Nah, kalau umpamanya bersikatnya itu di tengah-tengah berwudu sebagai mandiun itu agak repot kita, ya kan? Kalau sampai hidung istirahat kesehatan juga sih Pak. Iya, betul Pak Haji. Karena, nah kata Nabi, ya itu setan. Jadi setan itu bermalam di dalam hidung kita, maksudnya kotoran, itu maksudnya. Jadi keluarkan itu. Makanya dengan menghirup air itu bisa bersih gitu. Ya kesehatan gitu. Dari kedokterannya juga dianjurkan seperti itu. Gitu. Oke, ada lagi? Ya. Apa yang tidak boleh digunakan untuk wudu? Air ya. Ya, ada nanti pembahasannya macam-macam air gitu, ya, nanti ada bahasannya. Air suci tapi tidak mensucikan. Apa air suci tapi tidak mensucikan? Teh manis. Teh manis, kopi, air kelapa, ya Bu ya. Air kelapa itu suci banget tuh Ibu, karena tidak pernah terkontaminasi oleh sesuatu kan. Begitu di ini, bahkan dari sucinya itu kita pengen minum air kelapa terus gitu kan. Tapi tidak boleh kita pergunakan untuk karena termasuk air suci tetapi tidak mensucikan. Mau nanya tempat wudu di kamar mandi wudu di sampingnya itu ada WC, maaf ya. Iya. Itu gimana? Ya, ini yang saya sampaikan pertemuan kemarin 2 sebulan yang lalu Pak Ibu ya. Jadi semestinya memang kalau bisa tempat wudhu itu berbeda dengan kamar mandi yang ada di dalamnya WC gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu Ibu, ya kan? Tidak semua orang bisa begitu. Idealnya seperti itu. Terkadang di dalam kamar mandi itu WC ada, tempat wudhu ada, tempat istirahat juga di situ, gitu kan? Ada seperti itu. Nah, ini disebut dengan darurat lah kalau begini Ibu ya, bolehlah gitu. Jadi tapi kalau punya ada kesempatan, ada tempat lalu kita bisa bikinnya, maka kita lebih baik bikin, gitu ya. Atau tempat wudhu, tempat mandilah khusus, tidak ada WC-nya, WC khusus umpamanya begitu. Kalau ada sekali lagi, jangan karena setelah ngaji ini ada perintah begitu, di rumah enggak ada, besok harus bikin. Sementara kita belum cukup uangnya, ngutanglah kita. Nah, jangan Ibu. Jangan. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang di luar kemampuan kita. Allah paham Bapak Ibu. Oh itu kenapa dia wudhunya di WC ya, karena nggak punya WC ya, tempat wudhu lain gitu. Itu terpaksa itu ya. Yang penting yang harus bersih. Saya kira bersih semua lah kalau kita di dalamnya. Ada lagi Ibu? Stan, Cek. boleh nggak sih kalau wudhu kan kita mandi nih Stan, terus kita tuh kadang keburu-buru tuh nggak menggunakan pakaian tuh wudhu gitu. Ya 2 minggu yang lalu kayaknya kita bahas juga nih gitu ya. Artinya Ibu nggak datang tuh waktu kemarin kayaknya. Ya Ibu. Lebih bagus idealnya itu kita rapi dulu gitu ya. Tapi karena kita mungkin ada karena faktor keburu-buru, jadi masih kita tidak pakai pakaian, kita udah berwudu. Ya, kalau kondisi terpaksa boleh Ibu ya. Tapi sebaiknya kita rapi dulu, handukan dulu lah gitu ya. Apa sih yang menyebabkan kita keburu-buru? Ya pokoknya mau ke undangan ya diaturlah jauh-jauh sebelumnya gitu kan. Untuk apa? Supaya kita lebih maksimal mempersiapkan diri. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, semua yang kita lakukan itu Allah melihat. Ini masalahnya Ibu. Ingat, wah si itu ngambil air itu nggak pakai pakaian, ya Allah paham itu Ibu, gitu kan? Melihat tuh Allah. Kalau saya nggak bisa melihat, gitu kan? Keluarga Ibu aja nggak bisa melihat itu. Jadi lebih baik memang kita harus rapi, Ibu ya.
Tapi kalau terpaksa karena memang mendadak bagaimana akan ada tamu atau ada masalah musibah, itu namanya darurat. Bolehlah seperti itu. Itu Ibu. Ada lagi? Ayo Ibu, yang di belakang dong, ayo Bu. Kamu Bu. Kita kalau nggak wudhu, nggak gosok gigi bagaimana? Apa kita ngulang lagi? Ya. Jadi hadis laula an asyukra ala ummati itu bukan menunjukkan kewajiban Ibu. Ya. Jadi mamanya kita nggak suka kuih, ya udahlah, jangan, nggak apa-apa. Ya kan, yang penting kita sudah sempurna wudhunya, semuanya terbasuh, gitu ya. Tapi kalau ada mamanya anggota wudhu lupa kita, ya ulangi wudhu itu. Oh saya lupa nih, ternyata tadi hanya membasuh tangan kanan, tangan kiri belum, gitu kan? Kalau ingat, nah ulangi tuh wudhu itu. Bagaimana kalau umpamanya memang tidak dibasuh kiri itu, tapi Ibu nggak ingat sampai selesai sholat, ya sudahlah, Allah memaklumi, gitu ya. Karena itu kita hati-hati ketika kita akan berwudu itu, pelan-pelan tapi pasti Ibu, dalam rangka kesempurnaan ibadah kita. Kalau wudu kita bagus, maka hati kita menjadi tenang, sholat kita pun juga insya Allah menjadi bagus. Tapi kalau sembarangan wudunya, malaikat juga lihatnya, itu sholat, mau sholat begitu, ya, malaikat kan lihat Ibu, ya kan? Bisa nggak bisa ditipu Ibu. Allah, malaikat nggak bisa ditipu. Gitu. Karena itu berbuat yang terbaik dalam urusan ibadah. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Ya. Oh ya. Ya. Ini menarik pertanyaannya ini. Ya. Anjuran sholat itu adalah menutup aurat. Ya. Jadi masalah pakaian dalam semuanya itu tidak jadi masalah, gitu Ibu ya. Mau pakai mau enggak, gitu kan. Yang penting kita menutup aurat. Karena itu intinya, gitu ya. Ada orang memang tidak betah, itu Ibu ya. Apalagi maunya kondisi dalam keadaan panas, ya. Lebih baik tidak pakai, begitu kan. Slow-slow aja, yang penting menutup auratnya. Jangan katakan batal sholatnya karena nggak pakai dalaman. Wah, Bapak Ibu, iya kan? Tidak. Yang penting judulnya menutup. Gitu. Tapi Pak Ustaz, kalau misalkan lupa cuma pakai kaos kutang doang langsung gimana itu? Ibu pakai mungkin apa enggak? Iya, pakai Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ya. Tidak pakai apa-apa pun, yang penting pakai muka. Aurat kita tertutup. Apalagi kalau kondisi agak panas gitu kan, mendingan nggak pakai apa-apa gitu, biar musuh kita kan begitu. Iya. Jadi menarik malam ini pertanyaannya. Ya, ada lagi silakan Ibu. Lagi sholat suka inget yang lucu, suka tawa, kenapa tuh? Lagi sholat ketawa. Pengalaman apa bukan Bu? Ya. Ya. Karena itulah kenapa dianjurkan oleh Nabi. Ada nanti dalam ininya itu ada khusyuknya Ibu. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu adalah konsentrasi kita terhadap ibadah yang sedang kita lakukan dari awal sampai akhir. Kalau kita umpamanya ketawa sambil sholat, berarti kan gak khusyuk Ibu. Ya, masalah
Saya khawatirnya justru takut kedengeran orang gitu kan. Orang itu dia. Itu. Maksud saya itu, Ibu. Iya, Pak Ustadz, kan suami lagi ngomong gitu, jadi saya lagi sholat, suami ngomong, jadi saya tahu begitu. Oh, gitu ya. Karena suami ngomong, suami nggak tahu bahwa ibu sholat, akhirnya ibu jawab gitu ya. Udah siap belum makanan mas? Sudah Pak. Allahu Akbar gitu ya, nggak bisa gitu. Ya nggak boleh. Ya nggak boleh, tahan dulu. Bahkan kata Nabi, kalau apa namanya baca istighfar boleh. Subhanallah. Oh itu tahu tuh suami lagi sholat atau nah, kayak ini kalau sama dengan menegur gitu ya, atau agak besarkan bacaannya takbirnya supaya didengar gitu kan. Wah istri saya lagi sholat nih, nah, gitu ya. Jangan dijawab dulu Allah panggil, ya tunggu dulu Pak lagi sholat Pak gitu. Jangan seperti itu. Ada lagi Ibu? Satu lagi ya. Wah ini 3 nih. Apa itu? Membatalkan sholat untuk menolong orang. Itu kalau kita berada dalam kondisi darurat umpamanya Ibu. Contoh nih Ibu lagi sholat, terus tetangga teriak-teriak. Apa kebakaran, agak pingsan. Ini namanya kita darurat. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan kalau darurat itu boleh kita lakukan. Gitu. Artinya kita batali, kita membantu dulu keluarga atau tetangga kita. Tapi kalau tidak terlalu urgen, hanya tamu aja gitu datang ngetok-ngetok kita, ya udah, ya tunggu Pak, dibatalin sholat nggak boleh. Gitu. Nabi memerintahkan kita boleh memperbesar suara kita, gitu ya, takbir kita atau bacaan kita supaya didengar. Kalau juga tidak, boleh pintu itu dibuka, tetapi kita tidak merubah posisi kita dalam sholat. Ini oleh sebagian ulama seperti itu, Ibu. Nah, kalau saya sih, Ibu, kita kan sholatnya di kamar kalau akhwatnya ya, enggak. Kalau kita di masjid nggak mungkin ada yang, dipanggil ya kan, nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau biasanya orang yang sholat di rumah memang ada tamu, biarkan tamu itu selesaikan dulu kita sholat. Berbeda umpamanya kita membantu orang yang memang urgen, kebakaran kah atau dia pingsan kah, membutuhkan pertolongan kita, maka kita termasuk dalam kondisi darurat, boleh seperti itu. Ibu, apalagi Ibu tadi? Ibu angkat tangan tadi, ya? Iya, silakan Ibu. Saya kan mandi tuh. Tanpa pakaian ya. Nah terus kebiasaan saya tuh udah rapi dulu, terus saya guyur mandi lagi. Ya nggak apa-apa. Habis itu udah wudu, mandi dulu, guyur lagi. Oh, habis itu wudu lagi, lalu mandi lagi, Ibu. Nggak apa-apa. Boleh Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan menyebabkan batalnya wudu itu. Yang membatalkan wudu itu bukan mandi lagi, tetapi kentut, pipis dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh, sah-sah saja. Ya, cukup. Ada lagi? Satu lagi boleh. Kalau misalkan kita udah wudu nih, terus kita kentut gitu. Kita tuh seka-seka lagi, apa misalnya cebok lagi atau kita wudu aja gitu. Kalau kentut Ibu? Iya. Iya, kalau kentut itu memang Ibu kalau habis kentut cebok gitu. Pipis kali Ibu. Ya katanya harus bersih lagi. Oh, iya. Jadi kan kentut itu kan bukan menyebabkan kotoran, gitu ya. Karena ini masalah ibadah, tentu harus ada dalilnya, gitu. Jadi kalau kentut itu batal wudu kita, tapi nggak mesti kita harus mau cebok. Nah kalau mau bagus sih kalau mau gitu ya. Artinya kita mau repot Ibu, bagus nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita tidak langsung berwudu, umumnya nggak mengapa, karena memang salah satu berbeda dengan pipis atau buang air besar harus gitu ya. Kalau kentut itu enggak. Tapi kalau saya maunya gitu Pak Ustaz, saya mau lebih bersih supaya serp yakin, silahkan gitu, tidak mengapa. Oke?
Ibu-ibu, cukup dulu? Ya, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita itu, menyehatkan kita, sehingga kita senantiasa hadir dalam majelis ini siapapun yang menjadi narasumbernya. Rabu besok? Oh masih? Ya Pak Ustadz Ardi masih di sana ya? Masih sana, Oh. 18 hari. 18 hari. Demikian Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelapan. Nasrun minallahi fathul karim wa syirk mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.